Ya, pada kesempatan video kali ini, kami akan menerangkan tentang estimasi SOC pada baterai aki menggunakan logika fuzzy dengan anggota kelompok sebagai berikut. Yang pertama yang akan kita bahas adalah bab 1, yaitu latar belakang. Jadi latar belakang dalam pembuatan penelitian ini yaitu estimasi jumlah arus atau SOC dari baterai aki merupakan suatu hal yang paling penting dalam mengukur kesuksesan kinerja kendaraan listrik dan perangkat lain yang menggunakan baterai. Dalam kasus kendaraan listrik, estimasi itu sangat penting agar pemilik kendaraan mengetahui kapan waktu pengisian baterai sebelum kehabisan arus atau out of charge. Dalam mengestimasi SOC, terdapat sejumlah metode yang telah teruji dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sistem yang diusulkan ini bekerja dalam 2 tahap. Tahap pertama, sistem akan memperkirakan SOC dari pemakaian baterai dan memonitor pola arus. Yang kedua, dilakukan setelah arus baterai habis dan pada tahap ini, proses pembelajaran terdiri dari 2 langkah. Langkah pertama, error, dan yang kedua, error tersebut akan digunakan untuk menghasilkan generate RB. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara estimasi SOC suatu baterai dengan pemanfaatan logika fuzzy untuk mengurangi kemungkinan gagal pada estimasi baterai. Sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk menjadi referensi atau masukan dalam menghitung estimasi SOC. Selanjutnya, dapat menambah pengetahuan baru dalam pengembangan sistem berbasis pengetahuan. Dan yang terakhir, untuk mencegah kerusakan pada baterai sehingga baterai memiliki waktu yang lebih panjang. Untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis membatasi atau memfokuskan objek utama penelitian berdasarkan pada estimasi SOC pada baterai kendaraan listrik. Selanjutnya akan dibahas tentang bab 2, yaitu tinjauan pustaka terkait dengan penelitian ini. Secara umum, estimasi SOC dilakukan menggunakan metode metric column. Estimasi diambil dengan cara mengekstrak arus keluar baterai dari arus yang sudah ada. Berikut merupakan rumus dari metric column. Selanjutnya, pembahasan tentang logika fuzzy. Sebuah logika yang memiliki nilai kekaburan atau kesamaran yang biasanya disebut dengan fuzziness antara benar dan salah. Digunakan untuk menyatakan hukum operasional dari suatu sistem dengan ungkapan bahasa, bukan dengan ungkapan matematis. Selanjutnya, perhitungan dari error untuk fuzzy rule-based system. Variabel yang digunakan untuk menentukan nilai error adalah temperatur dan arus. Arus dan temperatur dikonvert untuk menemukan nilai fuzzy dengan fuzzy rule-based sebagai berikut. Sistem RB untuk perhitungan calculation of error. Berikut merupakan gambaran dari sistem FRB untuk perhitungan error calculation. Selanjutnya, error calculation. Dalam menentukan error calculation, peneliti menggunakan alat estimator yang dikalibrasi untuk menghitung SOC. Selanjutnya, voltase baterai yang terputus atau biasa disebut dengan VC dalam keadaan normal akan terputus pada 1,75 volt untuk baterai aki dengan kuat arus C/10. Berikut merupakan gambaran dari baterai voltase yang diversuskan dengan waktu selama discharge berlangsung. Selanjutnya, pembahasan tentang generate FRB. Di sini terdapat 3 step. Step yang pertama, setiap FK dalam FAM atau yang biasa disebut dengan Fuzzy Associative Matrix diganti dengan nilai yang baru atau MIJ. Step kedua, MIJ dalam FAM dibenarkan menggunakan prosedur local correction. Berikut merupakan rumus dari penentuan local correction.
Selanjutnya, step ketiga, setiap MIJ dalam FAM diganti dengan fuzzy set yang anggotanya bernilai paling dekat dengan MIJ. Selanjutnya adalah bab 3, yaitu metode penelitian. Dengan tempat dan waktu penelitian sebagai berikut. Objek penelitian merupakan proses penerapan sistem pembelajaran atau learning system pada baterai aki dengan logika fuzzy untuk estimasi SOC pada baterai aki. Selanjutnya, menggunakan data penggunaan baterai aki dengan 30 pembanding. Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur, sehingga dapat mengetahui dan memahami penggunaan algoritma logika fuzzy dalam melakukan estimasi SOC baterai aki. Selanjutnya adalah data sekunder. Data sekunder yang merupakan data penggunaan baterai aki dengan variabel tegangan atau volt, arus atau ampere, suhu atau Celsius dan Kelvin. Pengelompokan data dalam menghitung estimasi SOC penggunaan baterai aki dengan menggunakan metode logika fuzzy. Yang pertama, dengan mengambil kesalahan pada estimasi SOC dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya, menggenerate FRB yang baru secara otomatis dengan pendekatan heuristik. Arus dan temperatur digunakan untuk konversi sehingga menghasilkan FRB sebagai berikut. Simulasi dan penelitian dilakukan setelah mendapatkan hasil dari error calculation dan menggenerate nilai FRB. Dengan nilai FRB tersebut, dilakukan simulasi dan dilanjutkan dalam beberapa proses chart-dischart. Selanjutnya, perancangan model dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel untuk pengelolaan data yang telah ada. Selanjutnya, dalam membangun model untuk pengukuran estimasi SOC pada baterai aki, dalam penerapan sistem pembelajaran dengan logika fuzzy, diimplementasikan menggunakan Microsoft Excel sebagai simulasi manual dan tools MATLAB sebagai pembuatan model sistematisnya. Selanjutnya adalah bab 4, isi dan pembahasan. Pengumpulan data dan informasi estimasi SOC pada baterai aki didapatkan pada data pemakaian baterai aki. Teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan adalah dengan melakukan studi literatur dan pengambilan data. Studi literatur digunakan untuk mendapatkan informasi dan rumus-rumus dalam melakukan pemodelan mengenai langkah-langkah perhitungan logika fuzzy. Selanjutnya, pengambilan data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu data dari sebuah jurnal, yang diketahui bahwa baterai aki terdiri dari 30 data. Data yang didapatkan berupa Excel yang terdiri dari arus atau I dan temperatur atau T. Data yang didapatkan dari jurnal dengan membentuk model dengan metode logika fuzzy yang mana memiliki dua atribut, yaitu suhu dan temperatur. Berikut merupakan penjelasan penggunaan metode logika fuzzy dalam estimasi SOC. Pertama, mengolah data siap olah. Data siap olah tersebut didapat dari temuan jurnal dan dituliskan ulang pada Excel. Kemudian, mengambil kesalahan pada estimasi SOC. Kesalahan pada estimasi SOC dilakukan dengan menggunakan metode metric column. Kemudian, estimasi diambil dengan cara mengekstrak arus keluar baterai dari arus yang sudah ada dengan menggunakan rumus metric column sebagai berikut. Selanjutnya, menggenerate FRB secara otomatis. Variabel yang digunakan untuk menentukan nilai error adalah temperatur dan arus. Arus dan temperatur dikonvert untuk menentukan nilai fuzzy dengan FRB sebagai berikut. Selanjutnya adalah implementasi model. Berikut merupakan tutorial dari implementasi model. Pertama, kita buka MATLAB. Setelah itu kita tuliskan tulisan fuzzy, lalu enter. Setelah itu, tambahkan input dan ganti menjadi arus. Arus dalam rumus kami yaitu adalah D.
Kemudian, tambahkan satu input lagi, variabel input, yaitu temperatur, dan disimpulkan dengan E. Oke, kemudian outputnya. Output kita dari kedua input tersebut adalah correction value. Itu adalah E. Oke, baiklah. Setelah itu, kita akan melakukan penginputan membership function di arus. Cocokkan dengan jurnal yang telah kita pakai. Untuk arus atau current dengan variabel D adalah sebagai berikut. Hasilnya adalah seperti ini. Kemudian, inputkan temperatur. Temperatur seperti ini. Cara memasukkannya adalah, yang pertama adalah E1. Sebelumnya, kita masukkan range antara 0 sampai 50. Lalu enter. Nah, range-nya sudah berubah dari 0 menjadi 50. Kemudian, masukkan segitiga yang pertama, yaitu adalah 0, 10, 0, 10. Jika sudah cocok, selanjutnya masukkan E kedua. Masukkan E kedua dengan 0, 10, dan 20. Lakukan begitu seterusnya hingga mencapai E6, seperti ini. Kemudian correction value. Kemudian kita ke membership function di correction value. Correction value yang pertama adalah F1. Sebelum itu, masukkan range-nya 0, 8, 5, dan 1, 2, 5. Kemudian, ini merupakan F1. Untuk yang F1, besarannya adalah, lakukan pada membership function seperti sebelumnya sehingga didapatkan correction value sebagai berikut. Kemudian, tambahkan rule. Kemudian, masukkan rule. Nah, selanjutnya, digunakan edit untuk memasukkan rules. Untuk memasukkan rules, kita harus mencocokkannya dengan FAM yang telah ada pada jurnal.
D1 dan E1 akan mengambil tempat F40. Oke, tambahkan dengan menekan Add Rules. Nah, ini udah saya tambahkan. Oke, dan begitu seterusnya, hingga semua form sudah terisi. Nah, proses fazifikasi telah selesai. Proses fazifikasi ini akan digunakan untuk mencari yang namanya correction value. Nah, bagaimana cara menginputkannya? Di sini kita memiliki data, ada arus, suhu. Arus tadi ini telah ada di program kita. Kemudian kita tinggal memasukkannya saja. Misalnya, untuk yang pertama, kita akan menggunakan arus 01 dengan suhu 24. Oke, selanjutnya enter. Nah, arus 1,01 dan temperatur 04 akan menghasilkan correction value 0,1. Oke, begitu pula seterusnya hingga mencapai data yang terakhir. Kemudian, correction value tersebut kita akan buatkan sebuah grafik. Nah, kita buat di Excel. Nah, ini gambar grafiknya. Kemudian, setelah kita memiliki correction value, kita akan mencari error. Nah, rumusnya error adalah sebagai berikut. Oke, dengan K adalah 1 dan alfa sama dengan 0. Kenapa kami menggunakan K sama dengan 0? Karena kami mengasumsikan bahwa baterai adalah ideal. Dan kami memiliki Nah, ini merupakan referensi kami, yaitu hukum Peukert. Capacity of independent of battery or current. Setelah itu, setelah kami hitung dengan K sama dengan 1 dan alfa sama dengan 0, kita mendapatkan error seperti ini. Nah, selanjutnya kita buat grafiknya dengan bentuk seperti ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah bab 5, kesimpulan dan saran. Jadi, pembuatan simulasi estimasi SOC baterai aki dengan logika fazi berbasis pembelajaran dapat diambil kesimpulan bahwa proses pembuatan dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data dari hasil temuan pada jurnal estimasi SOC. Selanjutnya, penyelesaian dilakukan dengan memodelkan sistem menggunakan metode logika fazi dalam sistem pembelajaran untuk melakukan estimasi SOC penggunaan baterai aki. Yang terakhir, implementasi pemodelan simulasi dilakukan dengan menggunakan tools MATLAB dengan menginputkan beberapa fuzzy rule base atau FRB yang telah ditetapkan pada tabel FAM. Selanjutnya merupakan saran. Dalam penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambahkan FRB yang lebih banyak dan juga mencari pakar yang ahli untuk berkonsultasi dalam menemukan dan melengkapi FRB.